Halo, perkenalkan nama saya Victor Franky, dan hari ini kami akan mempresentasikan sebuah analisis kasus yang akan kami bahas. Kasus ini yaitu peretasan pada salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia, pada tahun 2020. Peretasan ini mengakibatkan kebocoran data-data pribadi. Baik, sebelum saya mulai pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama terdapat Erik Pranata, selanjutnya Muhammad Baharudin, selanjutnya Victor Franky, dan selanjutnya yang terakhir Vincent. 1. Latar belakang. Nah, di era sekarang, teknologi informasi semakin berkembang pesat di Indonesia dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital dan internet oleh masyarakat, terutama pada bidang e-commerce. Nah, e-commerce di sini sendiri memiliki arti sebagai aktivitas jual beli produk melalui jasa online dan menggunakan internet. Selanjutnya, perkembangan e-commerce di Indonesia juga menghadapi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan kebobolan data pengguna yang baru ini sedang hangat dibicarakan di internet. Kebobolan data tersebut menimpa pada salah satu platform e-commerce di Indonesia, yaitu Tokopedia, dengan mencapai 91 juta akun dan 7 juta akun merchant yang berhasil diambil datanya oleh peretas. Data yang diambil oleh peretas berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password. Lalu data tersebut dijual di dark web dengan harga $5.000 atau sekitar 74 juta rupiah. Dengan hal tersebut, aksi ini dinilai sebagai mengaspirasikan lemahnya keamanan data privasi atau digital. Terjadinya kasus-kasus kebocoran tersebut belum diikuti dengan perkembangan regulasi terkait permasalahan perlindungan data privasi di Indonesia. Di sini Nuraini Razak, VP of Corporate Communications di Tokopedia, mengatakan, berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun, Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil terlindungi. Selanjutnya, kami akan membahas rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, 1. Bagaimana peran hukum yang mengatur dalam menyikapi kasus Tokopedia tersebut? Selanjutnya, yang kedua, bagaimana sikap dan etika seorang sarjana komputer yang baik dalam menyikapi kasus hacking tersebut? Selanjutnya, kami akan membahas pembahasannya. Tokopedia merupakan sebuah perusahaan marketplace yang menyediakan sarana bagi pengguna untuk menjual barang atau membeli barang berbasis online dari manapun. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva pada tahun 2009 dengan misi pemerataan ekonomi secara digital. Kronologi awalnya bermula dari hacker yang bernama Wai Sodeng pertama kali mempublikasikan hasil peretasannya di Red Forum pada hari Sabtu setelah dia berhasil meretas data Tokopedia pada tanggal 20 Maret 2020, hari Jumat. Kemudian, akun dengan nama @underthebridge mencuitkan hal tersebut di media sosial Twitter dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data Israel. Setelah itu, Wai Sodeng mengumumkan bahwa dia telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market. Tokopedia mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa data pembayaran pengguna
yang berupa kartu kredit, kartu debit, kredit card atau kartu kredit, rekening, dan OVO aman. Tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OVO, di Tokopedia tetap terjaga keamanannya. Pakar keamanan siber, Pratama Persada, menyarankan semua pengguna Tokopedia untuk mengganti password dan mengaktifkan OTP, atau bisa disebut juga one-time password, lewat SMS. Lalu, mengganti semua password dari akun medsos dan platform marketplace selain Tokopedia. Jadi, hacker Wisodeng akan dikenakan UU ITE yang bersangkutan, yaitu Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau elektronik tertentu milik orang lain. Selanjutnya, Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau dokumen elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Selanjutnya, Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya, person in charge. Nah, di sini sudah ada person in charge-nya. Yang pertama, yang membuat mini paper latar belakangnya yaitu Muhammad Baharudin. Selanjutnya, mini paper pembahasan dibuat oleh Vinson. Mini paper kesimpulan dibuat oleh Erik Pranata, dan mini paper daftar pustaka dibuat oleh saya sendiri yaitu Victor Franky, dan PPT presentasi dibuat oleh seluruh anggota kami. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kejahatan cyber terjadi cenderung terus meningkat. Data yang bocor dari platform marketplace mengandung informasi yang cukup kaya, seperti email pribadi, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Setelah itu, potensi kejahatan siber yang memanfaatkan data ini cukup besar. Baik, mungkin itu saja dari kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.